Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Irfandi dari kelas J NPM 119020347 Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen Universitas Swadaya Gunung Jati. Saya akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup bisnis. Sebelumnya, apakah kalian tahu pengertian dari bisnis itu sendiri? Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari bisnis itu sendiri. Bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang menciptakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan untuk memperoleh keuntungan melalui transaksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 3 aspek kegiatan bisnis, antara lain yang pertama, aspek produksi. Aspek produksi yaitu kegiatan untuk menciptakan barang dan jasa. Yang kedua, aspek konsumsi. Aspek konsumsi yaitu kegiatan untuk mengurangi nilai atau kegunaan dari barang dan jasa tersebut. Yang ketiga, aspek distribusi. Aspek distribusi yaitu kegiatan pemasaran untuk mempermudah atau memperlancar penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Selanjutnya, tujuan bisnis. Yang pertama, mendapatkan keuntungan atau laba. Yang kedua, menyediakan barang atau jasa sesuai kebutuhan konsumen. Yang ketiga, dapat menyediakan lapangan pekerjaan. Yang keempat, dapat memajukan pertumbuhan perekonomian. Selanjutnya, lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis dibagi menjadi 2. Yang pertama, lingkungan intern. Yang kedua, lingkungan ekstern. Yang pertama, lingkungan intern, yaitu lingkungan yang memberikan pengaruh langsung terhadap kegiatan bisnis tersebut. Contohnya, pemerintah, pesaing, asosiasi dagang, dan serikat pekerja. Yang kedua, lingkungan ekstern, lingkungan yang memberikan pengaruh tidak langsung terhadap kegiatan bisnis tersebut. Contohnya, dunia internasional, sosial budaya, dan politik. Selanjutnya, jenis-jenis bisnis. Jenis-jenis bisnis dibagi menjadi 4. Yang pertama, monopsoni. Yang kedua, oligopoli. Yang ketiga, oligopsoni. Yang keempat, monopoli. Yang pertama, monopsoni. Monopsoni yaitu keadaan di mana hanya ada satu pelaku usaha yang menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa dalam suatu pasar komoditas. Yang kedua, oligopoli. Oligopoli yaitu di mana keadaan penawaran satu jenis barang yang dikuasai oleh beberapa perusahaan atau bisa dikatakan suppliernya banyak. Yang ketiga, oligopsoni. Oligopsoni yaitu keadaan di mana 2 atau lebih pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa dalam suatu pasar komoditas tersebut, atau bisa dikatakan suppliernya sedikit. Yang keempat, monopoli. Monopoli yaitu keadaan di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar komoditas tersebut. Selanjutnya, unsur-unsur penting dalam aktivitas ekonomi atau bisa dikatakan 6M. Yang pertama, manusia. Yang kedua, modal. Yang ketiga, material. Yang keempat, metode. Yang kelima, manajerial. Yang keenam, mesin. Selanjutnya, sistem ekonomi. Sistem ekonomi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, sistem ekonomi liberal. Yang kedua, sistem ekonomi sosial. Dan yang ketiga, sistem ekonomi campuran. Yang pertama, sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal
yaitu di mana sebagian besar keputusan dalam perekonomian ditentukan oleh masing-masing individu, bukan lembaga, organisasi, ataupun pemerintah. Yang kedua, sistem ekonomi sosial. Sistem ekonomi sosial yaitu sistem ekonomi yang diatur oleh negara. Dan di dalam sistem ini, berlangsungnya perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah pusat. Yang ketiga, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran yaitu sistem perekonomian yang menggabungkan lebih dari satu aspek sistem ekonomi yang biasanya terdapat paduan unsur kapitalisme dan sosialisme. Sekian penjelasan materi ruang lingkup bisnis dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian yang telah menonton video saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.